Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Madana kulli harfin kutiba yuktuba badal abidin wa darata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضي الله عني وعنكم وجميع المسلمين والمسلمات. قال رضي الله عنه وروي عن عيسى عليه السلام أنه قال البر في ثلاثة: بالنطق والنظر والصمت. فمن كان نطقه بغير ذكر الله فقد لغى، ومن كان نظره بغير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته بغير فكر فقد لها. Wa tarku dunya yakunu bi atrafil fikrati fi ahwaliha wa tarkit tamanni bil ladzatiha bainal fikrata tab'asul iradatan li ta'alluqin nafsi bil fikrati wa yahdhar min irsalin nazrati fi ma la yahil fa innahu sammun saibun wa sultanun ghalibun. Diriwayatkan dari Nabi Isa alaihi salam, beliau bersabda, kebajikan itu terletak pada 3. Yang pertama pada perkataan, yang kedua pada pandangan atau pikiran, nah yang ketiga ini pada diam. Nah maka siapa mujazidin perkataannya itu bukan zikir kepada Allah Ta'ala, maka sungguh perkataan itu sia-sia. Nah arti zikir itu ma yusabu liqailihi, nah setiap perkataan atau bacaan yang diberi pahala orang yang membacanya zikir, itu namanya. Ada sebatas la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah ya. Nah apapun perkataan membaca Quran itu zikir, menasihati orang itu zikir, karena itu mendatangkan pahala. Nah jadi nilainya kada pajangan berpahala, berpander itu sia-sia. Itu jadi ringkasnya. Nah ini pander apapun lah, sedikit ke banyak lah itu supaya kada dinilai sia-sia itu harus mendatangkan pahala. Ya berarti ini yang baik-baik. Namanya aturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah dalam urusan berkata itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mesti berkata yang baik. Yang baik ini tadi yang mendatangkan pahala, atau bila kada lebih baik diam saja. Nah itu satu adalah kebajikan itu dalam perkataan, artinya perkataan yang baik yang mengandung zikir kepada Allah Ta'ala. Nah yang kedua dalam pandangan atau dalam pikiran. Nah siapa yang adalah pandangannya tiada mengambil itibar pelajaran dari apa yang dilihatnya, maka sungguh orang ini ngarannya lupa. Nah, jadi semestinya kita ini melihat apa aja itu harus jadi pelajaran bagi kita. Nah, melihat orang mati misalnya itu pelajarannya apa, aku pun nanti akan mati. Nah, gimana? Itu harus seperti itu. Jangan melihat orang mati aja ini kadang-kadang sedikit-sedikit kesadaran kayak ingat, kita ini ingat jangan mati juga itu ada dah. Nah ini ngaratnya orang pada mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Nah orang yang berakal itu menurut Quran ta'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari semua yang kamu lihat wahai orang-orang yang berakal. Itu tandanya orang berakal mesti bisa mengambil pelajaran. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kafabil mauti wa'izan, Nabi cukuplah kematian itu untuk memberi nasihat kepada penasihat. Ini ada nasihatnya, ada nggak ada bepandir. Itu nasihat orang mati itu hanya nggak ada bepandir ada. Tapi bagi kita itu cukup yang memberi nasihat. Nah yang ketiga daripada diam adalah kebajikan itu, maka siapa diamnya bukan karena berpikir, maka sungguh inilah orang ini laha itu lalai. Nah jadi diam itu semestinya digunakan untuk berpikir. Disinilah letaknya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Ada riwayat tafakkur sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Ada riwayat tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Ada riwayat lain tafakkur sa'atin khairun min ibadati samanina sana. Jadi bertafakur, berpikir sesaat itu lebih baik dari ibadah setahun. Ada riwayat bertafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Ada riwayat bertafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Nah, ada lagi riwayat bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 80 tahun. Ini banyak riwayat tentang tafakur. Ulama menyatukan riwayat-riwayat itu dengan mentakwilkan. Berbeda-beda fadilatnya itu dikarenakan perbedaan yang dipikirkan. Nah, cuma intinya tentu memikirkan hal yang baik. Nah, kalau orang berpikir, misalnya yang dipikirkannya itu tentang perbandingan dunia dan akhirat. Ini dunia kayak ini, keadaannya akhirat kayak ini dipikirkan sehingga menyimpulkan sesuai dengan pernyataan Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu abqa. Artinya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu hasil kesimpulannya, gak ada bertentang. Kesimpulan pemikirannya ini gak ada bertentangan dengan Quran. Nah sehingga ketika dia menyimpulkan akhirat itu lebih baik daripada dunia hasil pemikirannya, maka dia akan lebih gemar terhadap akhirat ketimbang dunia. Nah ini yang bertafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah setahun. Nah ada orang yang memikirkan, yang dipikirkannya dosa dan kesalahannya. Nah sehingga dia memikirkan terlalu banyak sudah dosa dan kesalahan ini, sehingga dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha.
Nah, tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah itu. Nah, maka inilah yang mungkin. Nah, tafakur sesaatnya itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Nah, ada orang bertafakur tentang nikmat Allah. Nah, di Quran itu wazkuru nikmatallahi alaikum. Nah, ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Jadi yang dipikirkannya ini nikmat Allah, betapa banyak nikmat Allah, ada perhitungan. Nah, karena setiap saat kita ini itu mendapatkan nikmat dari Allah, cuma kadang-kadang kitanya aja yang pada tahu atau pada sadar. Padahal gerak dan diam yang terjadi pada diri kita itu adalah nikmat. Napas kita keluar masuk itu adalah nikmat. Kita punya rasa, baik rasa di lidah, rasa di apa lah, itu pun nikmat. Musim Covid tadi kada merasa aja itu abot benar. Ya, berarti rasa itu adalah nikmat. Nah, ini kadang-kadang kita menghitung berapa banyak lah gerak dan diam kita setiap hari, berapa banyak nafas kita keluar masuk setiap hari lah, berapa banyak kita merasakan sesuatu setiap hari. Nah, bila kita mau memikirkan itu lah, nah maka akan tumbuhlah rasa cinta kita kepada Allah sang pemberi nikmat. Nah, inilah yang mungkin tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Yang dipikirkan itu. Nah, ada lagi orang bertafakur itu sambil musyahadah. Nah, dia setiap melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, yang dipikirkannya bahwasanya ada rahasia Allah Ta'ala di balik sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Nah, ini orang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, dia selalu keingatan lawan Allah Ta'ala ketika melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Nah, inilah yang mungkin tafakur sesaatnya itu lebih baik dari ibadah 80 tahun. Nah, cuma yang dimaksud ini perbandingan pahala. Nah, bukan berarti dengan bertafakur itu gugur kewajiban beribadah. Ya, salah paham. Ada bersembayangan lagi. Ini genjar mau hutang itu kan sudah tafakur sejam aja lebih baik dari ibadah 80 tahun. Aduh, usah sembahyang lagi 80 tahun. Ini pemahaman Abu Jahal ini. Karena yang mengatakan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nyatanya Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang. Jadinya pahamannya kayak itu, Nabi nunggu dulu sembahyang lagi. Hanya hati-hati lah, meskipun dalil yang dipakai ini kadang-kadang Quran juga, kadang-kadang hadis juga, cuma pemahamannya yang konslet ini bahaya juga. Nah, jadi kalau berdiam ini gunakanlah untuk tafakur. Nah, atau mentafakurkan tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah, banyak hal yang baik yang bisa kita pikirkan. Nah, cuma intinya yang baik. Kita ini kadang-kadang tafakur juga, cuma tafakur urusan dunia yang ditafakur apa? Nah, ya apa bila kebohongan 100 burungan kira-kira berapa balik melihat. Nah, itu aja pengalaman. Nah, bukan tafakur semacam itu yang dimaksud di sini. Nah, jadi tafakur yang akan mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita bertafakur yang pertama tadi tentang perbandingan dunia lawan akhirat lah, maka hikmahnya apa? Agar kita ini tambah giat untuk urusan akhirat. Kalau kita bertafakur memikirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hikmahnya supaya ampik mulai dosa ya paling nggak ada mengurangi. Nah, kalau kita bertafakur tentang nikmat Allah Ta'ala, supaya kita lebih cinta kepada Allah.
Karenanya hati inilah sudah dikatakan jubilatil qulubu ala mahabbati man ahsana ilayya, telah dijadikan tabiat segala hati itu untuk mencintai orang yang berbuat baik lawaninya. Itu sudah ada kalau dipungkiri lagi lah, bila orang nggak tuju berbuat baik lawan inya, maka lawan kita adalah kita mesti cinta lawan orang itu di hati. Nah maka dari itu kita bertafakur tentang nikmat Allah, artinya yang memberi nikmat itu Allah, berarti Allah yang berbuat baik lawan kita, mau kada mau hati kita mesti cinta. Nah cinta kepada Allah ini hal yang diperintahkan, dan itu merupakan hal yang sangat mulia sekali. Nah kalau kita mentafakurkan tentang alam semesta adalah yang mana alam ini, di balik alam semesta itu ada Allah Ta'ala yang menjadi rahasianya sehingga kita bisa musyahadah kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah ini akan membuahkan ma'rifat kepada Allah. Inilah hal yang paling mulia, ma'rifat kepada Allah. Nah maka ganjarannya pun ya seperti itu tadi lah, lebih baik daripada ibadah 80 tahun, maksudnya ibadah sunat. Wa tarku dunia yakunu bi atrahil fikrati bi awaliha. Nah kemudian cara bisa meninggalkan dunia itu yaitu dengan membuang pemikiran tentang keadaan dunia. Nah jadi supaya kita ini ya paling kadang mengurangi urusan dunia itu, jangan tapi banyak berpikir tentang dunia. Hendak memikirkan dunia itu, pikirkan bahwa menurut Quran dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nah jadi kita pikirkan ya dunia ini penipu gitu. Maka bila kita tahu penipu, kita bakal tuju loh ninya. Dan di Quran itu amal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Nah, tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Nah, atau misalnya di Quran itu ketika kita menginginkan dunia, maka yang dijanjikan Allah untuk kita, Allah akan memberi sebahagian saja. Tapi ketika kita menghendaki akhirat, maka kita akan diberikan pol oleh Allah bahkan lebih dari apa yang kita inginkan. Man kana yuridu harsa dunya nutihi minha. Siapa yang menginginkan kesenangan dunia, kami berikan minha, min tuli tab'id, sebahagian. Nah jadi ada orang yang pernah urusan dunia ini yang semua keinginannya itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada. Nampak apa aja, misalnya orang hendak sugih, ini sugih benar, diberi 10 miliar misalnya itu ya, nah, padahal keinginannya 100 miliar itu kira-kira. Artinya ada terpenuhi juga kan. Wadar ketamani. Nah kemudian meninggalkan dunia tadi yang pertama, jauhkan pikiran dari urusan dunia. Wadar ketamani biladzatia. Nah kemudian tinggalkanlah menghayal keledatan dunia. Tinggalkan. Nah, kenapa? Itu tadilah hayalan tentang keledatan dunia, kesenangan dunia itu penipu belaka. Karena sebelum kita nih bisian duit banyak, nah contoh duit aja dunia, ya kan? Nah ini mungkin kita menghayal, jika aku bisian duit 100 juta nih nyaman benar aja guring. Ada pikiran lagi, ya, ada mikirakan nukar baras apa semua ada. Nyatanya bisian duit 100 juta justru ngalih guring. Nah inilah bukti bahwa dunia itu menipu, kan?
Nah, bahkan lebih lagi lah, sehingga Nabi SAW menggambarkan manusia itu tidak akan pernah puas dalam urusan dunia kalau dia sendiri tidak menghentikannya. Nah, maka Imam Busiri itu mengumpamakan, ya kan, bahwa kita ini manusia itu seperti kekanakan. Amun kada dipaksa, amping menyusu itu sampai ketua menyusu, ya kira-kira. Ya, nah kita nafsu terhadap dunia itu harus dipaksa untuk menghentikannya atau paling kada menguranginya. Amun dibiarkan kakak itu aja, nah ini berumuran kita akan diperdaya, diperbudak oleh dunia. Wa nafsu qatifli'in tuhmilhu ala hubbi radai. Ya. Nah, jadi nafsu itu ya diantara tabiatnya senang kepada dunia. Itu qatifli, seperti kekanakan dari Imam Busiri, intumilhu ala, jika engkau biarkan dia mencintai dunia itu, maka dia terus akan cinta kepada dunia. Namun kada diampihi. Tapi amun diampihi ya mau nyampe. Apa caranya dia nak balsam di susu itu ampihnya. Kan model paksaan itu dulu lah. Nah cuma bila sudah mau ampih ya pada lagi biar gak ada balsaman lagi, gak ada apa lagi. Nah kenapa? Karena pemikiran tentang itu tabasul iradah. Kalau kita berpikir tentang dunia mahayal, tentang kesenangan dunia, maka itu akan membangkitkan keinginan. Nah untuk mendapatkan dunia, lita'alluqin nafsi bil fikrah, karena nafsu itu bergantung dengan pemikiran kita, hanya tergantung dengan pemikiran kita. Wal yahdhar min irsalin nadrati bima la yahil, dan hati-hati jangan membebaskan pandangan ini pada sesuatu yang pada halal. Nah, jangan gunakan mata untuk melihat yang pada halal. Nah, kadang-kadang orang yang menghalang-halang kajian ini lalu hendak punya alasan aja. Ya, melihat kebinian bungas misalnya, aku ada melihat bungasnya, aku melihat keindahan Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala. Ini alasan yang gula-gula. Ya kalau keelokan Allah Ta'ala itu bukan cuma itu, yang lain-lain pun keelokan Allah Ta'ala. Kenapa? Maka tujuan itu aja. Ini kajian nalalam. Nah kenapa bainahu sahmun sahibun wa sultanun walibun? Karena pandangan itu laksana anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Wa sultanun ghalibun, dan itu ibarat sultan. Sultan itu penguasa, ghalibun yang selalu menang. Artinya memang sulit mengendalikan pandangan ini. Bahkan dikatakan di hadis bahwa pandangan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah satu anak panah dari sekian banyak anak panah yang dilepaskan oleh iblis. Tapi ujar Nabi, "Faman tarakaha", siapa yang bisa meninggalkan pandangan yang haram ini, atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi wa. Siapa yang bisa meninggalkan pandangan yang dilarang itu karena Allah Ta'ala ikhlas senila, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut keimanan yang dirasakannya, manisnya iman itu di dalam hatinya. Tapi ini ngalih benar lah, iblis dan syaitan itu. Nah model kayak bulu ini diputarnya, itu sebenarnya melihat.
Wa qala alaihi salatu wasallam man nadru sahmun min siyami iblis wa man tarakaha mahabbatan lillahi ta'ala aqrabahu imanan yaj'alu thumahu bi qalbi. Ini dalam riwayat lain seperti ini bunyinya. Nah, jadi Nabi bersabda, pandangan itu adalah satu anak panah daripada anak panah iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan iman yang ia jadikan rasanya iman, manisnya iman itu di dalam hatinya. Hanya kalau orang sudah merasakan manisnya iman inilah, nah ini itu apa ngarannya, imannya itu akan terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena kalau sesuatu itulah kita merasakan nyamannya, biasa sayang kita. Makanan nggak bilang nyaman tuh sayang kita. Tersisa misalnya seseparuh lagi disayangi benar itu soalnya. Nah, jadi mau pada nyaman biar ini makan ayam udah babajo, makan kucing udah babajo, kadang mati aku membuangnya aja. Mau dibuang-buang aja bajangannya. Nah, maka itulah bahayanya kalau orang belum merasakan manisnya iman itu, dikhawatirkan iman ini akan lepas, dia tidak peduli. Mungkin kada sayang lo iman itu lah. Ini gara-gara kada merasakan manisnya, nyamannya iman itu. Nah, tetapi kalau orang sudah merasakan manisnya iman, maka iman itu akan disayang, dipelihara, dijaganya bujur-bujur. Nah, di antara cara untuk mendapatkan manisnya iman itu yaitu dengan meninggalkan pandangan yang dilarang. Min kalamil hukama man atlaqa tarfahu kasura asabuhu. Idmanun nadari yakshiful khabar wa yadahul bashar wa yutawilu bihi wa yatulu bihil mungsu bis saqar. Ifad aynaika fa innaka in atlaqtahuma aw qa'ataka bi makruhin wa in malaqtahuma malakat saira jawarihika. Malakta saira jawarihika. Nah, di antara perkataan ahli hikmah, ahli hikmah itu orang yang diberi ilmu hikmah oleh Allah Ta'ala. Nah, ilmu hikmah itu seperti di zaman dahulu itu Luqman Al-Hakim, ya. Luqman Al-Hakim. Nah, ini maka gelarnya Al-Hakim. Kalau kita wah ini jadi ngaran. Karena ngaran siden itu Luqman aja, cuma karena ahli hikmah lalu ujungnya berputing Al-Hakim. Nah, kita ini jadi satu, Luqmanul Hakim itu ngaran sepada dipisah lagi nih tuh. Al-Hakimnya bukan gelar, ngaran bebujuran. Jadi kalau Luqman yang di Quran ngarannya itu Luqman aja lah, Al-Hakim itu gelar. Nah, ini makamnya di Mesir, alhamdulillah dan sudah pernah ada ziarah ke makam Luqman Al-Hakim. Itu berdampingan makamnya betatai lawan Nabi Daniel. Nah, ini banyak sekali lah kata-kata hikmah dari Luqman Al-Hakim ini, baik yang tercantum dalam Quran maupun yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada lagi ahli hikmah, orang yang diberi hikmah. Hikmah itu adalah menurut Imam Al-Jurjani, al-hikmah sirrul fi'li, arti hikmah itu rahasia dari perbuatan. Nah, kalau orang ahli hikmah berarti orang yang banyak paham tentang rahasia dari perbuatan Allah Ta'ala. Kan semua alam semesta inilah ulahan Allah Ta'ala, ya kan? Nah, orang ahli hikmah itu orang yang banyak paham tentang rahasia di balik ulahan Allah Ta'ala. Nah, makanya orang ahli pengobatan itu pun disebut ahli hikmah. Kenapa? Nah, ini tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, nah ini banyak paham rahasianya. Kenapa Allah maulah ini, oh ternyata gasan obat ini, maulah rumput ini gasan obat ini, itu ahli hikmah ngarannya.
Nah, tetapi yang dimaksud inilah ahli hikmah yang sangat mulia itu adalah orang-orang ahli ma'rifat. Hanya pahamlah Allah menciptakan langit bumi itu hikmahnya apa? Bukan untuk pengobatan, tapi untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Maka di Quran itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i bima'in fa ahya bil arda ba'da mawtiha wa basabiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari minas samaa'i wal ardi ayatil liqaumin yaqilun. Ya, sesungguhnya terciptanya langit dan bumi. Waqtilabil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. Dan kapal-kapal yang berjalan di atas air membawa macam-macam angkutan. Nah, kapal dan hujan yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit, kemudian dengan sebab hujan itu Allah Ta'ala hidupkan bumi, subur bumi, kemudian bertiupnya angin, kemudian awan yang dihalau oleh Allah Ta'ala diatur. Kesemua itu la ayatil liqaumi yaqilun, merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, menunjukkan kesempurnaan Allah. Cuma orang yang bisa melihat itu sebagai tanda adalah orang-orang yang berakal. Nah, jadi ini diantara perkataan ahli hikmah tadi lah, siapa yang membebaskan pandangan matanya, hendak maknanya melihat dibiarkan aja, kata ditahan-tahan, maka ujar Zaidin pasti banyak penyesalannya. Gitu. Kenapa? Karena pandangan mata yang ada yang dibiarkan bebas itu akan mendatangkan kerugian atau bahkan mendatangkan kebinasaan. Ini menyasal kita. Namunnya di dunia nggak ada menyasal, dia menyasalnya biasa karena tahu ruginya. Nah, orang tahu itu bisa di dunia juga tahu ruginya gara-gara bahari pandangan ini bebas benar. Nah, atau kita mungkin ada di dunia, di akhirat itu ditampaikan Allah Ta'ala. Ya, di akhirat ini ada surga, ada neraka adalah. Nah, ketika orang masuk neraka misalnya gara-gara kesalahannya, ini bahari gara-gara ikam melihat ini masuk neraka, jaka ikam nih kawah bahari meninggalkan melihat nang itu, nah ini surganya nang ini nang ikam dapat, ada menyasal lah. Nah, atau misalnya orang ini melakukan sesuatu termasuk memandang tadi, dosanya diampuni juga oleh Allah Ta'ala, dia masuk surga, cuma kelas surganya berbeda. Jadi kayak bahari kau meninggalkan pandangan ini, nah ini kelasnya nih, ini kan surganya, cuma gara-gara kamu kata kawah, diampuni juga, cuma paksa itu ke sini masuknya, tahu? Itu pastilah. Nah, cuma kalau orang sudah dikehendaki Allah baik, itu biasa di dunia aja sudah sadar adalah betapa ruginya. Inya gara-gara melakukan itu tadi, sehingga dia bertaubat dan memperbaiki diri. Idmanun nazar yasyikul khabar. Nah, kalau terus menerus kita ini memandang, maka itu akan membuka khabar, berita atau informasi tentang sesuatu yang kita lihat. Nah, jadi kalau kita ini nggak tuju melihat, nah itu aja, satu saat kita akan dapat informasi tentang itu. Nah, cuma masalahnya informasinya ini bermanfaat atau tidak bagi kita. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu lebih baik kita pada tahu ya.
daripada tahu nggak ada manfaatnya, apalagi gara-gara tahu itu justru jadi mudarat. Wayabdahul bashar, dan terus-menerus memandang itu akan menyebabkan manusia itu menjadi malu nanti. Wayatulu bihil musuh bisakar, dan terus memandang sesuatu yang dilarang untuk memandangnya itu akan memperpanjang keberadaan orang di dalam neraka sakar. Hanya belawas masuk nerakanya. Hebat ainaika, maka dari itulah jagalah kedua matamu. Bainaka in antartahuma, karena apabila engkau biarkan kedua matamu itu bebas memandang, atau ka'antaka bimakruh, maka kedua matamu itu akan menjerumuskan kamu pada sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang tidak diinginkan. Wa in malaktahuma, tetapi jikalau engkau bisa menguasai kedua matamu, malakta saira jawarihika, maka engkau pun akan bisa menguasai, mengendalikan semua anggota tubuhmu yang lain. Nah, kenapa? Karena kebanyakan sesuatu itu berawal dari mata. Nah, jadi bilanya mata melihat, masuk ke pikiran. Bila masuk ke pikiran, hati itu yang memerintahkan anggota tubuh yang lain. Nah ini tergantung apa yang kita lihat. Kalau kita melihat yang baik, maka hati akan memerintahkan anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau mata kita ini melihat yang kada baik, masuk ke hati menyuruh anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan. Contoh misalnya melihat jablay bin Abu Masbana masuk di hati, lalu timbul keinginan syahwat. Nah ini hati ini menyuruh berjalan, datangi. Ya, kita contoh aja, mau ada melihat ngapa, apa? Ila li aflatun ayyuha asyadu dararan bil qalbi asamu awil basar. Kalau huma lil qalbi kal janahaini li tahir la yastaqillu illa bihima wala yanhadu illa bi quwwatihima wa rubbama fasahaduhuma fanahada bil akhar ala ta'abin wa masyaqqah. Nah ditanya orang Aflatun, orang mana di antara dua ini yang lebih besar mudaratnya bagi hati? Apakah pendengaran atau penglihatan? Yang di antara dua ini yang lebih besar mudaratnya bagi hati. Nah maka Sidin menjawab, kedua-duanya bagi hati itu ibarat dua sayap burung. Nah, yang tidak mungkin burung itu bisa terbang kecuali dengan kedua sayap itu. Walayan hadu ila bi quwwatihima, dan burung itu tidak bisa bangkit kecuali dengan kekuatan dua sayapnya. Nah, terkadanglah sayap salah satu sayap burung itu patah, lalu ia bangkit dengan satunya terbang, tapi ala ta'abil wa masyaqqah itu pun awal juga puyuh benar, sulit benar. Merancak itu gugur sebalah aja patahan lah. Nah nangka itu juga antara penglihatan dan pendengaran itu masing-masing lah itu akan memasukkan informasi ke dalam hati, yang mana hati ini nanti yang menyimpulkannya apakah yang dilihat dan didengarnya itu akan menggerakkan dia untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Makanya ini nikmat besar penglihatan, pendengaran itu. Di dalam Quran itu dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun.
Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu semua, nah, manusia itu dari perut ibu kamu, yang ketika keluar itu kadadat tahun apa-apa, satu pun tidak punya ilmu. Kadadat bisa ilmu, nah, semua orang lahir kan bisanya cuma menangis. Nah kemudian waja'ala lakumus sam'a, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah hati, tiga nih, pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah jadi di sini kaitannya, nah, orang lahir kadada bisian ilmu, supaya dapat ilmu dijadikan Allah Ta'ala alat untuk mendapatkan ilmu. Alatnya apa? Pendengaran dan penglihatan. Waktu lahir itu sebenarnya telinga sudah ada, mata sudah ada, cuma belum bisa berfungsi lah. Penglihatan, pendengarannya belum diciptakan Allah. Alatnya sudah ada. Seakan-akan itu hanya lahir gak ada mendengar, ada melihat lagi. Nah tapi dijadikan Allah pendengaran, penglihatan itu berangsur-angsur gitu lah. Nah ini makin apa? Nah cuma karena untuk kesempurnaan sama sekali itulah urusan fisik kita, baik pendengaran, penglihatan. Itu kalau orang yang normal itu masa paling sempurnanya itu sampai umur 21 tahun. Nah bila nyembah 21 tahun itu paling bisa bertahan ngenam pada tambah mundur lagi. Nah tetapi kalau yang ketiga wal aqidah, hati atau otak adalah, nah itu maksimalnya itu umur 28 tahun. Jadi orang otak, tingkat kecerdasan seseorangnya adalah yang paling tinggi itu di usia 28 tahun. Nah bila ininya sudah labing, nah itu bertahan berkurangnya sampai muka Tuhan walilu sekali. Nah makanya menuntut ilmu itu yang bagus di masa muda adalah, nah, sampai ada istilah dari Nabi, ya ta'allum, apa istilah ini, ta'allum bis-sigar kan-naqshi 'alal hajar wa ta'allum bil kibar kan-naqshi 'alal ma. Belajar di masa muda itu seperti melukis di atas batu. 100 tahun lukisan itu ada hilang di atas batu, kan? Tetapi belajar di masa tua itu seperti melukis di atas banyu. Belum tentu lukisannya hilang, sudah bagian tulis di banyu itu. Nah jadi mentua ini wajar aja biar ini banyak benar minta banyak pada peringatan aku biar umur berapa 60 wajar aja sudah itu. Lain penyakit tabang ngaranna. Nah jadi orang kalau sudah umur 28 tahun itulah untuk bisa bertahan pun untung. Nah caranya itu dia harus kerja keras lah untuk mengasah otaknya itu. Amun peningkatan bertambah pintar itu ada. Nah nang ada itu bertahan untung, bahkan nang ada hilang. Ini hafalan nang ada itu nggak ada jangkal mau ulang-ulanginya, nah, hilang nama sekali, apalagi mun hanya raja baulah hafalan. Ya nang hafal dua selamat aja minggu-minggu nyar hafal. Bantu nang dua selamat, dua tulak bala aja gitu, hafal dua tulak bala, dua selamatnya diingat lagi. Wa qala Muhammad ibnu Daw kafa bil abdi nuqsanan indallah wa dha'atan inda dawil ukul ayanzura ila kulli ma yansahulahu. Berkata Muhammad bin Daw, cukup seorang hamba itu dikatakan punya kekurangan di sisi Allah
dan dikatakan rendah nilainya di sisi orang yang punya akal, bahwa ia memandang kepada setiap sesuatu ya kan, yang bisa dipandang. Pokoknya bebas apa mau dilihat akannya. Kadada upaya untuk membatasi pandangan mata itu lah. Nah maka orang ini nilainya kurang di sisi Allah Ta'ala, dan orang yang berakal pun menilai orang ini rendah, bukan orang mulia. Kenapa? Karena orang yang mulia itu dia mestilah ya mata itu memang ampuninya, jujur aja. Nah, makanya mata itulah nikmat dari Allah, dan Allah Ta'ala menitipkan pesan, bahasa agamanya itu amanah. Nah jaga bahasa kita nih kan bari mata ajar Allah Ta'ala nih, hati-hatilah jangan sembarangan menggunakan ini. Nah kayak kita juga yang bari anak duit nih, bari duit hati-hatilah, tukarakan gak anu, jangan tukarakan ini. Nah itu kan ada pesannya lah, pesan itu amanah kan. Nah memang Allah yang memberikan kita lah mata bisa melihat itu, cuma di sana tetap ada pesan. Rabatu zuhad rajulan yadhaku ila kulam. Faqala lahu ya kharbal aqli wal qalbi wa ya kharbat tarbi amma tastahyi min kiramin katibin wa malaikatin hafidin yahfaduna al-af'al wa yasuduna al-ahma wa yanzuruna ilayka wa yashhaduna alayka bil bala'i adh-dhahir wal ghilli adh-dhahir al-muqamir alladhi aqamta nafsaka bihi maqaman la yubali man waqafa alaihi wa nadhara minal khalqi ilaihi wa minal khalqi ilaihi. Nah melihat sebagian orang-orang yang zuhud kepada seorang laki-laki, dilihatnya lelakiannya kurihing lawan gulam, pemuda amrat. Nah, ini ada orang model apa ini bahasa wayah ini homoseks katuju sesama jenis, sesama lelakian. Ini orang zuhud nih, melihat ada lelakian, melihat pemuda yang bungas adalah minakurihin. Nah lalu ujar orang yang zuhud tadi kepada lelakian yang melihat itu tadi sesama jenis, wahai orang yang runtuh akal dan hatinya. Nah jadi akal hati itu diumpamakan seperti bangunan tapi sudah runtuh. Wahai orang yang matanya pun rusak, runtuh, apakah engkau tiada malu kepada malaikat kiraman katibin? Nah, malaikat yang mulia katibin yang ditugaskan Allah untuk mencatat segala perbuatan dan perkataan kita. Ini jangankan hal-hal yang besar, hal yang kecil sekalipun itu dicatat, lengkap catatannya. Maka di Quran dikatakan wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengatakan satu kalimat saja lepandir nilah kecuali di sisinya ada raqib atid yang mencatat. Nah ini tergantung perkataan satu kalimat itu perkataan yang baik, maka catatan kebaikan yang didapat. Tapi kalau kalimat itu adalah kalimat yang yang jahat, maka catatan kejahatan yang didapat. Yang jelas tidak ada satu perkataan pun yang tidak dicatat. Perbuatan apalagi, nah makanya mesti hati-hati lah. Itu di samping Allah Ta'ala yang maha melihat, maha mengetahui. Wa malaikatin hafidhin, dan kadang supankah hajaridin lawan malaikat yang selalu menjaga. Ini malaikat hafidhin, hafadzah ngarannya lah. Ini mereka itu beset gawiannya, ini ada yang bertugas siang, ada bertugas malam, pergantiannya itu imbah maghrib, nah imbah subuh. Jadi yang tugas malam ini mulai imbah maghrib sampai imbah sembahyang subuh. Yang tugas siang mulai imbah sembahyang subuh sampai imbah
maghrib. Nah, cuma kada akan pergi malaikat yang bertugas kecuali datang malaikat yang menggantikan tugasnya. Nah kita ini menanu sampai jamnya biar kada datang mainin KKP sampai kosong. Ini kada, nah, di Quran lahum aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min dunillah. Jadi bagi seseorang, setiap orang itu ada malaikat. Nah, yang silih berganti datangnya mereka itu yahfazunahu, yang memelihara. Maksud memelihara ini menjaga, mencatat semua amal, perbuatan mereka, perkataan mereka, semua lengkap catatan. Selain Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala itu ada perlu catatan karena Allah Maha Tahu. Tapi apa pentingnya catatan ini? Nah, ini untuk supaya menguatkan aja kena amunnya kadada saksinya malaikatnya kena bisa aja orang wah aku pada merasa menggawin itu aja. Ini kan awal lagi pencatatannya lengkap lah. Nah kada supan kaja sedendon malaikat itu ya fatunal af'al, yang mereka itu mencatat semua perbuatan, wa yasbutunal amal, dan mereka itu mendiamkan amal. Ya maksudnya sama aja lah. Jadi segala amal-amal itu ya dicatat, dijaga. Yang turuna ilaika, dan mereka memandang kepadamu, wa yashhaduna 'alaika bil bala'id zahir, mereka pun bersaksi atasmu bahwa engkau ini kena bala yang zahir. Ketiga, menjaga, memandang sesuatu yang tiada semestinya untuk dipandang. Wal ghillid dakhil al mukhammir alladhi aqamta nafsaka fihi maqaman man la yubali, dan mereka bersaksi bahwa engkau ini adalah pengkhianat. Nah, di dalam hati berkhianat yang menyembunyikan sesuatu yang engkau aqamta nafsaka fihi, tempatkan dirimu fihi maqaman la yubali, di tempat orang yang seolah-olah tidak peduli dengan kebinasaan dirinya sendiri. Man waqafa alaihi wa nadhara min al-khalqi ilaihi, dan ya menempatkan dirinya, ada orang yang berdiri alaihi lah untuk merugikan dirinya, wa nadhara min al-khalqi ilaihi, dan menempatkan dirinya seperti orang yang memandang daripada makhluk kepadanya. Nah, artinya orang yang tidak memperdulikan pandangan makhluk kepadanya. Nah ini memang itu jadinya jadi sembarangan. Walil qati al-arjani tamattu'an ya nadhiri binadratin fahuradat fa'auratuma qalbi asyarul mawahid aina ya kafa an fuhadi ba'inahu minal bagi sayusnayni fi qatlil wahidi. Nah bersenang-senanglah engkau wahai nadhirai, wahai dua mata aku, binadratin, dengan satu pandangan, yang mana kedua mata itu akan mendatangkan kepada hati seburuk-buruk tempat yang didatangi. Kedua mataku itu kafaan fuadi, cukuplah daripada hatiku, wa innahu minal baghi sahyusnaini, karena mata itu daripada kezaliman seperti pekerjaan dua orang, ikat liwahidi, dalam membunuh satu orang. Nah jadi urusan hukum itu kalau satu orang membunuh dua orang, membunuh satu orang itu kan hukumannya dikisas, dibunuh juga. Nah andai kata berdua abang yang membunuh ini, berdua orangnya membunuh seikung, ya tetap kedua-duanya dibunuh juga. Kada mau misalnya berbagi
sepenggal seorang, jadi setengah mati aja sekongnya misalnya, ada mau tetap kedua-duanya harus mati lah. Nah, maka itu juga dua mata ini lah, baik sebelah melihat ataupun kedua belahnya yang melihat sama aja. Kalau mengurangi dosa, pajak makan sebelah misalnya sebelah aja. Nah, kenapa? Karena itu sama-sama lah pandangan apa yang dilihat itu masuk ke dalam hati. Dan hati ini karena memang raja dari segala anggota tubuh itu, dia yang memutuskan. Nah, cuma masukan laporan-laporan yang masuk kepada raja itu kan dari bawahan juga. Nah, diantaranya yang melaporkan itu kita adalah kedua mata dan kedua telinga. Nah, kemudian balaliyun karaballahu wajah situ gitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan dan kekurangan itu zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, itu bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita diberikan dalam husnul khatimah dan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa sahbihi suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وبلا شريك له جميع الطاعات ربنا فينا من صلاح والآخرة والجنة عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورحمة الله يا رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.